Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Yuskon dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih dalam podcast Useful Conversation BEM Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya episode 1 di periode kali ini. Bersama saya Atala Asyifanaya yang akan menemani sahabat Yuskon semua selama beberapa waktu ke depan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik menarik nih seputar perbincangan satu periode ke depan bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Berbicara tentang satu periode ke depan bersama DPM dan juga BEM, kali ini kita kedatangan tamu dari Presiden Komisaris DPM periode 2021-2022 dan juga Presiden Direktur Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022 yang nantinya kita bakal ngobrol banyak nih seputar DPM dan juga BEM di periode kali ini. Sebelum kita ngobrol banyak nih, kita kenalan dulu kali ya. Halo Kak Nabila dan Kak Fitra, mungkin bisa disapa Kak, sobat-sobat Yuskon di rumah sekaligus perkenalan diri. Silakan Kak Nabila dulu deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Yuskon yang lagi mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifa Anastasia, selaku Presiden Komisaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Oke, silakan Kak Fitra. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat Yuskon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra, selaku Presiden Direktur Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Gimana nih Kak Fitra dan Kak Nabila kabarnya? Boleh diceritain sedikit Kak gimana akhir-akhir ini kesibukannya seperti apa? Kak Nabila dulu deh. Oke, kalau dari aku kesibukannya sih masih kuliah aja, walaupun kuliahnya masih online juga. Tetapi kan ada proker-proker nih dari Dewan Perwakilan Mahasiswa juga yang harus berjalan. Jadi kesibukannya itu sih Kak Atala, masih kuliah dan juga organisasi aja. Kalau kesehatannya sehat banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Gimana kalau Kak Fitra kira-kira apa nih kesibukannya? Oke, kalau saya sendiri ya kesibukannya sama sih sebenarnya sama kayak Kak Nabila. Lagi sibuk kuliah sama organisasi. Cuman ini juga lagi ada beberapa lomba terkait Action Team juga. Jadi bakalan tetap agak sibuk sih Kak Atala. Iya, sibuk ya Kak ya, kuliah online, organisasi, mungkin lomba-lomba juga ya Kak ya. Oke, bicara kuliah online nih Kak Nabila dan Kak Fitrah ini kan berorganisasi nih, dan salah satu organisasi yang bisa dibilang cukup sibuk ya Kak di kampus, dan juga banyak nih proker-prokernya. Gimana sih kesulitan dari Kak Nabila atau Kak Fitrah ini dalam menjalankan organisasi secara daring atau online seperti ini? Mungkin dari Kak Nabila atau Kak Fitrah dulu, atau Kak Nabila dulu deh. Oke, kalau untuk menjalankan organisasi secara daring ini emang agak tricky ya Kak ya. Jadi banyak tantangannya. Kalau misalnya kita offline kan kita mau koordinasi apapun tuh gampang gitu. Tapi kalau online gini kita harus bikin Zoom dulu, harus menyesuaikan jadwalnya bareng-bareng itu kan beda-beda. Jadi ya kita harus pinter-pinter ngatur waktu, itu yang paling utama sih Kak menurut aku ya, kayak gitu. Jadi pinter-pinter ngatur waktu itu udah paling penting lah. Jadi semuanya itu pasti bisa teratasi kalau udah pinter ngatur waktu. Gitu sih Kak, kalau aku ya. Oke, berarti dari Kak Nabila ini lebih ke time manajemennya ya Kak ya. Kalau dari Kak Fitra sendiri itu seperti apa Kak? Oke, setuju sih sama Nabila. Time management kayaknya berpengaruh banget ya. Cuman di sini kalau dari saya sendiri ini lebih ke komunikasi sih Kak Atala. Karena kan di era yang serba daring ini kan yang paling urgent ini kan masalah komunikasi. Apalagi penyampaian komunikasi secara offline dan online pasti muatannya bakalan beda gitu Kak. Kalau menyampaikan secara offline mungkin informasi A biasa ke direct nanti outputnya juga A, lebih mudah diterima. Sedangkan kalau online ini kan agak sedikit tricky, benar kata Kak Nabila tadi. Jadi harus benar-benar gimana sih cara menyampaikan komunikasi sehingga
apa yang kita sampaikan dengan apa yang diterima oleh rekan-rekan itu bisa sama. Itu sih sepertinya yang harus benar-benar diperhatikan, karena di eh, pelaksanaan secara daring ini memang komunikasi ini agak agak lebih sepertinya dibandingkan di saat offline. Begitu Kak Atala. Oke, berarti ini ada kolaborasi jawaban ya antara Kak Nabila ini time manajemennya dan dari Kak Fitra sendiri itu komunikasinya. Memang sih kalau di kuliah online ini dua hal itu yang paling diperlukan ya Kak ya. Ngomong-ngomong nih Kak, kalau misalnya nih kita DPM dan BEM ini kan banyak ya Kak proker-prokernya aktif gitu selama pandemi, terutama di Perbanas ya Kak ya. Nah, kira-kira dari Kak Nabila dan Kak Fitra nih, gimana sih caranya gitu bikin organisasi kita itu tetap aktif berjalan gitu proker-prokernya meskipun ya online, pandemi gitu. Gimana sih nih Kak? Kak Nabila dulu deh. Oke, kalau dari aku ya, Iya. kan kita sekarang udah apa-apa online, semuanya itu berbasis digital gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu kita mau penyebaran ada event ini, event itu kayaknya gampang, banyak medianya. Mau langsung, mau online, mau offline itu bisa. Kalau sekarang kan pasti banyaknya online. Jadi banyak orang-orang itu kadang nggak tahu, oh organisasi ini ada acara apa, itu kadang nggak tahu. Jadi kita harus pinter-pinter untuk promosi, nge-publish apa aja acara-acara kita. Nah, pastikan nantinya kepo nih orang-orang ya. Kayak ada acara apa sih organisasi ini? Nah, kita tuh harus pintar-pintar untuk ngasih tahu, oh DPM UHW itu kayak gini loh, BEM UHW itu kayak gini. Nah, itu tuh tantangannya kita. Jadi kita tuh harus pintar-pintar untuk ngasih tahu. Karena kalau misalnya kita diem-diem aja nih, misalnya online aja, kita diem aja deh, nggak ngapa-ngapain. Itu malah nanti menurunkan apa ya, integritasnya kita sendiri. Jadi kita tuh olah ada DPM tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, itu yang harus dibuat jadi PR ya. Nah, jadi itu tantangannya. Jadi kita harus benar-benar aktif walaupun online kayak gini, malah itu tantangan buat kita untuk semakin aktif lagi. Itu sih. Oke. Tentang ini nih Kak, tadi Kak Nabila bilang ya kalau misalnya lebih meningkatkan promosi kalau proker-proker itu. Nah, kalau dari DPM sendiri Kak, biasanya melalui apa nih Kak promosi-promosi prokernya di pandemi ini? Oke, karena tahun lalu kan masih masa peralihan ya, jadi mungkin teman-teman yang dari DPM sebelumnya masih banyak penyesuaian. Tapi karena di tahun kita mungkin sudah terbiasa dengan online seperti ini ya, jadi mungkin kita sudah mulai banyak perubahan-perubahan. Jadi di Instagram kita sudah sangat aktif. Lalu kita juga sudah mulai menyusun konten-konten untuk nanti di YouTube. Dan juga kita juga sudah punya TikTok. Mungkin nanti akan kita punya konten-konten di TikTok juga tentang edukasi-edukasi, entah itu dari seputar Dewan Perwakilan Mahasiswa ataupun Universitas Haimuru Perbanas. Seperti itu sih, Kak. Menarik sekali ya, Kak. Benar-benar memanfaatkan teknologi saat ini ya, Kak ya. Kita beralih ke Kak Fitrah nih, dari BEM. Kalau dari Kak Fitrah sendiri seperti apa, Kak? Oke, iya, nggak jauh beda sebenarnya sama Kak Nabila. Karena emang saat menjalankan organisasi secara online ini, apalagi di BEM dan DPM kan, biasanya kalau secara offline kan pasti kelihatan, riwari di kampus, jalan-jalan gitu kan, ngerjain event itu kan kelihatan. Tapi kalau secara online gini kan, kita kerja nggak ada yang tahu gitu, karena kerjanya juga secara online gitu. Jadi emang media sih, perlu peningkatan media. Jadi memanfaatkan media-media yang ada untuk memberitahu ini loh, kita sedang ada progres ini, sedang ada proker ini yang saat ini akan kita jalankan. Jadi mahasiswa itu juga tahu kalau DPM dan BEM itu sedang ada program kerja, tidak menganggur seperti itu, Kak Atala. Waduh, iya. Berarti ini lebih ya Kak ya, lebih memanfaatkan medianya lebih aktif gitu ya, biar bisa teman-teman mungkin di luar kampus atau mungkin mahasiswa di dalam kampus itu tahu nih proker kita ada berjalan. Oke, ngomong-ngomong nih Kak Nabila ini kan presiden komisarisnya DPM dan Kak Fitra ini presiden direkturnya BEM. Boleh dong Kak, kira-kira apa sih dulu motivasinya nih mau bergabung di DPM dan juga BEM? Sementara kan kita tahu nih
DPM dan BEM ini organisasi yang bisa dibilang terbesar lah di dalam kampus seperti itu. Dan sekarang Kak Fitra dan Kak Nabila nih terpilih ya jadi diamanahkan jadi pemimpin dari organisasi itu. Pernah nggak sih Kak Nabila dan Kak Fitra ini kepikiran untuk duduk di posisi ini, dan dulu gimana motivasinya mau mengikuti open recruitment dari BEM dan DPM ini? Boleh Kak Nabila dulu deh. Oke, kalau ditanya pernah membayangkan nggak sekarang di posisi yang seperti ini? Jawabannya tidak. Karena pasti nggak ada pikiran gitu. Kalau misalnya bakal jadi presiden komisaris, mungkin Mas Fitra juga ya, nggak ada kepikiran untuk bisa berada di posisi yang seperti ini. Tapi sebenarnya alasan sederhana sih. Saya tuh mikirnya apa yang bisa saya berikan untuk kampus ini gitu. Karena kalau misalnya kita cuma jadi mahasiswa yang kuliah terus pulang, kalau misalnya sekarang kuliah terus tidur gitu ya, itu kayaknya kok agak kurang gitu ya, kayak kurang berkontribusi gitu di masa kuliahnya. Jadi pemikiranku sih waktu itu ya kayak mumpung masih muda, mumpung masih kuliah nih, gratis juga kan gabung di DPM dan BEM, nggak ada biaya. Jadi kenapa nggak dicoba aja gitu. Setelah itu, ini sedikit cerita ya Mbak Atala. Iya Mbak, silakan. Oke. Jadi waktu itu udah deh daftar aja gitu. Kalau misalnya memang nggak keterima ya sudah gitu kan. Ternyata waktu tes dari administrasi dan lain-lain, ternyata lolos terus. Akhirnya ya sudah, sampai akhirnya dituntut untuk orasi. Ya sudah, saya lakukan yang terbaik. Entah apapun hasilnya, saya sudah pasrah aja gitu ya. Setidaknya saya sudah berusaha gitu. Lah, kalau ternyata dari teman-teman UHW Perbana Surabaya mempercayakan saya untuk menjadi presiden komisaris. Jadi ya sedikit kaget sih sebenarnya, tapi ya sudah, kita harus bisa menerima dan juga membuktikan ke teman-teman yang sudah memberikan amanah ke kita kalau misalnya kita bisa untuk terutama DPM yang mewakili aspirasi-aspirasi dari mahasiswa UHW Perbana Surabaya. Kayak gitu sih Kak, kalau pengalaman dari saya ya. Waduh, luar biasa ya Kak. Dimulai dari hal yang sederhana dan kemauan yang tinggi dan juga usaha pastinya Kak ya. Usaha yang terbaik itu bisa mengantarkan kita ke posisi Kakak saat ini ya. Luar biasa nih. Nah, sekarang saya penasaran nih dengan Kak Fitra sendiri sebagai presiden direkturnya BEM nih. Boleh Kak diceritain Kak? Oke, iya sepertinya setuju sih sama Kak Nabila. Kayaknya ceritanya juga mirip-mirip ini ya. Iya. Jadi awal mulanya nggak pernah kepikiran kalau bakalan sampai di posisi ini, di titik ini gitu Kak. Karena di awal-awal dulu kan memang pikirannya cuma kuliah gitu ya. Sedangkan sebenarnya basic saya sendiri emang dari SMA sudah berorganisasi Kak Atala. Jadi sedikit banyak sudah tahu lah tentang organisasi itu gitu. Jadi saat ada pembukaan open recruitment BEM, saya berpikir bahwa wah ini sepertinya bisa jadi momen gitu Kak Atala. Daripada kita hanya sibuk terkait kuliah saja, terus setelah itu sudah tugas, sepertinya kita juga harus gimana sih cara kita mengupgrade diri. Nah, kayaknya ya ini waktunya kayak gitu adalah. Jadi akhirnya saat ada open recruitment BEM, saya mendaftar kayak gitu sama kayak Kak Nabila. Awalnya cuman ya kalau emang ini jalannya ya bakalan keterima. Kalau enggak ya berarti emang bukan di sini jalannya kayak gitu kan. Setelah itu saya daftar. Karena emang tujuan awalnya di BEM karena sedikit banyak tahu kalau untuk BEM itu bakalan mengurusi terkait dengan ormawa-ormawa gitu. Jadi saya lebih tertarik ke BEM gitu Kak Atala. Jadi akhirnya daftarlah di BEM itu. Ternyata sama kayak Kak Nabila, kok lolos terus sampai akhirnya ditunjuk untuk orasi. Nah, ini kan mungkin pertama kalinya buat saya orasi. Jadi akhirnya persiapkan bener-bener nih, gimana sih cara orasi yang baik itu kayak gimana, terus apa yang harus dipersiapkan, menjawab pertanyaan dari audiens. Nah itu pengalaman banget sih. Udah dari orasi aja udah dapat pengalaman banget. Gitu. Karena belum pernah berada sampai di titik ini kayak gitu. Akhirnya dipercayakanlah oleh kakak DPM dan kakak-kakak lainnya dan rekan-rekan juga sebagai presiden direktur Badan Eksekutif Mahasiswa sampai di titik ini akhirnya ya
tercapai yang awalnya emang ingin bermanfaat untuk orang lain, ya semoga aja di titik ini bakalan tetap bisa bermanfaat buat orang lain. Kayak gitu sih adalah. Waduh, luar biasa ya Kak, memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Oke, tadi nih saya mengutip bahwa sama-sama ini ya Kak, sama-sama bermula dari hal yang sederhana, terus diperjuangkan, dan akhirnya diberikan kepercayaan dan keamanan. Luar biasa. Dan saya juga tadi sempat mengutip nih dari Kak Nabila dan juga Kak Fitra, motivasinya daripada kita kuliah selesai, nggak ada produktivitas lainnya dan memanfaatkan masa kuliah lainnya nih. Kira-kira kan banyak nih Kak ya mahasiswa-mahasiswa teman-teman mungkin yang di luar sana yang berkuliah itu mereka memiliki ini Kak stigma-stigma negatif terhadap yang mana mereka itu bilang kalau takut join organisasi gitu Kak, kayak misalnya takut IP turun, takut sibuk, dan lain-lain. Kalau menurut kakak-kakak sendiri ini itu gimana ya Kak, stigma-stigma negatif dari mahasiswa yang takut untuk berorganisasi karena mungkin alasan-alasan perkuliahannya yang nanti drop atau apa itu, kira-kira gimana nih? Boleh Kak Nabila dulu deh. Oke, kalau dari aku, buat teman-teman yang ngerasa takut mau join organisasi, jangan pernah takut karena gak ada salahnya untuk mencoba. Yang seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, mumpung masih muda, kalaupun ada salahnya itu justru buat pelajaran untuk diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi dicoba aja. Toh ya buktinya saya sendiri, mungkin Mas Fitra juga tidak mengalami penurunan IP yang terlalu drastis gitu. Soalnya itu tadi di awal kita sudah diajari untuk mengatur waktu. Jadi mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Harus ngerjain tugas dulu atau organisasi dulu? Itu kan semua pasti punya skala prioritasnya masing-masing ya, sesuai dengan tugasnya. Jadi harusnya itu yang menjadi faktor utama yang nantinya jadi pelajaran buat kita. Ketika nanti masuk ke dunia kerja, kita sudah tahu, oh, kalau misalnya banyak nih kerjaannya, harusnya mana dulu ya, kita harus sesuaiin sama waktunya atau apanya gitu. Itu udah terlatih kitanya. Jadi itu termasuk salah satu pelajaran yang sangat penting sih. Apalagi waktu kita masih kuliah ya. Sebelum kita terjun ke dunia kerja itu menurut saya itu sangat penting. Jadi kita sudah terlatih, nggak gopo gitu ibaratnya. Kalau misalnya tiba-tiba dikasih deadline apa gimana gitu, kita sudah biasa dulu di organisasi juga kayak gini kok gitu ya. Jadi kita sudah terlatih, jadi mungkin itu juga bisa jadi nilai plus di kita. Kalau misalnya kita, misalnya ada yang ditanyain waktu interview atau gimana, kalau misalnya kuliahnya cuma gitu-gitu aja kok kayaknya kurang gitu ya. Ceritanya pengalamannya itu kayak kurang gitu. Kalau misalnya kita ikut organisasi ini Pak, kita pernah bikin acara ini, bikin itu kayaknya meningkatkan value kita sendiri gitu. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan buat teman-teman, jangan dipikirin sibuknya gini, sibuknya gitu, nggak bisa tidur, nggak bisa ini, jangan dipikirin itunya. Coba pikirin positifnya apa yang bisa membuat diri kita berkembang lebih baik lagi. Kayak gitu sih Kak, kalau dari saya. Waduh, dari Kak Nabila nih, lebih ini ya Kak, kalau misalnya mau organisasi itu jangan mikirin negatif-negatifnya, tapi lebih mikirin yang positif-positif ke depannya. Oke. Lagian kita berorganisasi itu sepertinya lebih banyak yang positifnya ya Kak ya, daripada negatifnya. Oke, itu nih dari Kak Nabila. Kalau dari Kak Fitra sendiri, kira-kira apa nih Kak? Gimana? Oke. Sebenarnya dulu di awal sempat body juga sih terkait IP bakalan turun atau gimana. Banyak obrolan-obrolan dari rekan-rekan yang masuk seperti itu. Jadi akhirnya sempat mikir juga sih Kak. Jadi awalnya. Cuma yang saya pikir lagi, sepertinya hidup ini kan nggak cuma tentang nilai aja gitu. Harus ada yang diselingi juga. Jadi kita selain meningkatkan di bidang akademik, tapi soft skill ini juga harus dibangun. Nah, di organisasi ini tempatnya soft skill. Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, mengolah organisasi, mengkoordinir rekan-rekan. Nah, itu kan bakalan kita dapat saat kita nggak masuk ke dalam sini gitu, Kak, ke dalam organisasi ini. Sedangkan nantinya di dunia kerja sama seperti yang disampaikan oleh Kak Nabila, bakalan ada hal-hal seperti itu yang kita nggak dapatkan saat kita nggak masuk ke dalam organisasi. Nah, memang
akan ada yang dikorbankan, akan ada resiko di balik semua keputusan yang kita ambil. Hanya bagaimana cara kita untuk mengolahnya sehingga resiko itu nggak terlalu menjatuhkan kita atau nggak terlalu bermasalah untuk kita gitu Kak. Jadi sama seperti yang disampaikan Kak Nabila, manajemen waktu dan skala prioritas. Nah, itu utamanya. Jadi gimana cara kita mengolah yang biasanya hanya kuliah, setelah kuliah selesai. Nah, ini kita sekarang ada tambahan nih di organisasi. Harus mengurus terkait proker, harus mengkoordinir teman-teman, tetapi juga sambil kuliah gitu. Gimana caranya gitu kan, pasti di awal pasti mikir banget gitu Kak. Tapi seiring berjalannya waktu, kita membiasakan diri gitu. Akhirnya lama-lama juga tahu sendiri gimana apa yang harus dikerjakan lebih dahulu, apa yang bisa dikerjakan setelahnya. Nah, itu kita akhirnya belajar di situ. Nah, itu yang nggak akan kita dapat saat kita nanti nggak masuk organisasi. Sedangkan nanti saat di dunia kerja, ada hal-hal seperti itu yang mengharuskan kita berfokus untuk kedua hal. Kita nggak tahu caranya. Nah, makanya untuk masuk ke dalam organisasi, memang worry itu nggak masalah. Itu udah umum lah, pasti udah otomatis kan. Cuma gimana cara nanti kita mengalokasikannya aja sih Kak Atala. Karena saya pernah mengutip kata-kata saat kalian itu melakukan hal yang baik, itu insya Allah nanti jalannya juga ke depannya bakalan baik gitu Kak Atala. Kalau tujuannya positif, nantinya jalan kalian juga bakalan positif, bakalan dipermudah juga. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan nanti IP turun atau apa, pasti ada buah lain yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita nantinya. Seperti itu. Waduh, luar biasa sekali nih ya Kak. Jangan takut IP turun sementara kita memberikan manfaat kepada orang lain dan kita melakukan hal yang baik. Insya Allah kita akan mendapatkan hal yang baik pula. Ngomong-ngomong nih, tadi Kak Fitra sempat bilang nih, yang awalnya nih masih ragu untuk join organisasi dan seketika berubah pikiran karena mikirnya organisasi itu bakal memberikan banyak manfaat ke depannya. Kira-kira apa sih yang membuat Kak Fitra itu tiba-tiba berubah pikiran seperti itu? Nih sobat-sobat Yuskon mungkin ada nih Kak yang merasakan hal yang sama seperti Kak Fitra, terus tiba-tiba ragu gitu mau join atau enggak nih, takut IP turun, takut apalah gitu. Kira-kira apa nih dari Kak Fitra sendiri, hal kecil nih yang mungkin bisa membuat Kak Fitra itu berubah pikiran untuk langsung join gitu. Kira-kira mungkin bisa dijadikan contoh sama sobat-sobat Yuskon di rumah. Oke, kalau saya sendiri ya, saya itu dulu sempat mikir kayak gini Kak Atala. Saat saya fokus kuliah, memang alhamdulillah IPK saya juga memuaskan gitu ya. Cuma berpikir lagi, kayak gimana ya? Kayaknya nggak bisa kalau cuma kuliah gitu. Bolehlah IPK bagus, kita akademik bisa gitu ya. Cuma hal-hal penunjang yang lain itu bagaimana? Harus ada hal-hal penunjang itu tadi kan, untuk bagaimana cara kita hidup dalam organisasi bakalan diperlukan karena nantinya kita kerjakan nggak sendiri itu adalah. Nyatanya saya melihat beberapa orang-orang yang memang itu mereka kurang memiliki soft skill, kurang bersosialisasi, itu mereka juga kesusahan dalam mengemukakan kemampuan mereka itu, mereka nggak tahu caranya gitu Kak Atala. Akhirnya ilmu yang mereka punya, kemampuan yang mereka punya, itu mereka nggak bisa keluarkan secara optimal. Karena mereka juga mungkin dulunya kurang berorganisasi atau kurang bersosialisasi, sehingga dari mereka sendiri akhirnya sayang gitu kemampuannya. Mereka punya kemampuan, mereka punya potensi di bidang akademiknya, tetapi mereka nggak tahu cara menyampaikannya yang benar itu seperti apa. Nah, akhirnya di situ saya berpikir bahwa nggak bisa kalau cuma kita berfokus hanya untuk akademik saja, hanya untuk pikiran kita saja, tetapi kita kan berhubungan dengan orang lain. Pasti itu, namanya makhluk sosial kan pasti berhubungan dengan orang lain. Nah, gimana cara kita biar tetap bisa berhubungan dengan orang lain bisa dengan baik, tetapi kita juga masih bisa unggul di bidang akademik, seperti itu. Jadi kalau bisa kita ambil dua-duanya, kenapa enggak? Itu sih Kak Atala. Oke, luar biasa ya Kak. Jadi tiba-tiba nih kepikiran lagi ya Kak ya, kalau di kuliah itu kalau kita cuma ngejar IP rasanya nggak cukup ya Kak ya. Kalau bisa kita mengikuti kedua-duanya, kenapa tidak? Atau organisasi juga wadah kita untuk mengembangkan berbagai soft skill gitu ya Kak ya. Oke, luar biasa sekali dari Kak Fitrah dan Kak Nabila ini.
Ini Kak, ngomong-ngomong nih, tadi Kakak juga organisasi dan terpilih nih menjadi pemimpin dari kedua organisasi yang bisa dibilang besar deh di kampus gitu. Kira-kira nih Kak, kalau dalam bicara organisasi daring, dibilang susah-susah betul pun tidak ya Kak ya. Ada susahnya, ada gampangnya, ada plusnya, ada minusnya. Kira-kira dari Kak Nabila dan Kak Fitra sendiri, gimana nih caranya nanti buat satu periode ke depan kalau misalnya masih organisasinya berjalan dengan daring gini atau masih online lah Kak ya gitu. Gimana nih cara kakak-kakak ini membangun gitu komunikasinya yang baik bersama rekan-rekan anggotanya DPM dan BEM lainnya. Secara kan ya namanya online, kita hanya melalui media sosial. Nah, gimana nih cara-cara kakak untuk membangun komunikasi yang baik bersama rekan-rekan anggota lainnya? Gitu. Silakan Kak Nabila dulu deh. Oke, kalau dari aku gimana caranya bikin komunikasi di organisasi itu enak gitu ya, bisa berjalan sampai nanti di periode mau akhir gitu. Kalau dari aku, yang pertama kita harus buat anggota-anggota kita itu nyaman. Nyaman dalam segala hal, nyaman untuk menyampaikan pendapat, nyaman untuk berkomunikasi dengan kita, mau itu secara formal ataupun non formal gitu. Jadi ketika di rapat kita juga harus bisa membedakan serius dan tidaknya. Tapi kalau di luar rapat kita juga harus bisa menjadi teman gitu ya. Nggak bisa kayak aku nih pemimpin atau aku nih anggota, nggak bisa kayak gitu. Kita harus menyetarakan juga sama anggota-anggotanya untuk biar mereka itu kalau misalnya ada ini loh, ternyata tuh kayak gini loh, ada kendala ini. Nah itu tuh mereka itu jadi leluasa gitu untuk cerita. Nah itu kan paling utama ya, apalagi online kayak gini. Gimana lagi kalau misalnya kita nggak mau komunikasi, kita bisa tahu ada masalah ini, masalah itu kan kita juga nggak bisa ya, nggak bisa tahu. Jadi ya itu buat anggota kita nyaman untuk bercerita apapun ke kita. Jadi kita bisa memberikan solusinya dengan baik juga. Kalaupun misalnya kita, oh ini harus gimana ya, kita juga harus bisa diskusi bareng-bareng sama anggota. Kalau misalnya di DPM kan cuma bersebelas nih. Nah, gimana caranya bersebelas ini bisa kompak sampai akhir kayak gitu. Nah itu juga jadi tantangan kita. Pastinya kita udah bukan kayak temen atau gimana ya, kayak organisasi anak aku anggota, aku ini, aku itu, nggak gitu, kayak udah jadi keluarga aja gitu Kak Atal. Jadi gimana kalau misalnya keluarganya ada kesusahan, ya kita pasti tergerak untuk membantu. Gimana kalau misalnya ada kendala ini, kendala itu, kita juga harus bisa solid gitu ya, bareng-bareng sampai akhir. Juga harus diingat tujuan kita bergabung di organisasi ini kan untuk bermanfaat ke orang lain. Jadi harus diingat tujuannya, harus dijaga juga integritas kita sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa nantinya. Jadi itu kuncinya, biar kita bisa solid sampai akhir. Kayak gitu sih Kak. Aduh, berarti kuncinya ini ya Kak, membangun kekeluargaan ya Kak ya di dalam organisasi tersebut dan juga membuat rekan-rekan anggota lainnya nyaman bersama kita. Aduh, saya jadi ikutan nyaman ini Kak. Oke, dari tadi itu Kak Nabila ya jawabannya dari Kak Nabila dari DPM. Saya mau denger nih dari Kak Fitrah yang organisasinya BEM. Gimana nih Kak Fitrah? Oke, terkait komunikasi ya. Sama seperti yang saya sampaikan di sebelumnya. Bahwa kendala di online ini komunikasi memang. Karena dalam organisasi kan bakalan terus berkomunikasi. Akan adanya koordinasi juga, mau ada acara-acara pasti kita komunikasi gitu. Nah, masalahnya di sini saat kita kenal rekan kerja kita secara online, kita kan nggak bisa tahu betul bagaimana sifat-sifat mereka, bagaimana kebiasaan mereka, watak mereka, kita kan nggak tahu. Nah ini yang sebenarnya perlu kita garis bawahi untuk bagaimana sih cara mengenal rekan kerja kita terlebih dahulu. Karena saat kita sudah saling mengenal, sama seperti yang Kak Nabila sampaikan tadi, kalau sudah nyaman itu bakalan enak gitu. Makanya kita harus bisa mengenal mereka terlebih dahulu. Gimana kebiasaannya, gimana wataknya. Karena pastinya tiap orang itu bakal memiliki kepribadian yang berbeda. Ada yang bisa berkomunikasi dengan santai, kita sampaikan dengan santai, mereka menerima. Ada yang harus diberi agak sedikit tegas agar mereka bisa menerima informasi itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan nih Kak. Dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita menyampaikan informasi. Nah kita harus lihat dulu orangnya. Nah saat kita sudah mengenal satu sama lain, akhirnya kan kita jadi tahu kalau berbicara dengan si A,
ini harus begini penyampaiannya. Kalau si B Iya. harus begini penyampaiannya. Nah, dengan begitu kan nanti komunikasi itu jadi bisa lancar karena kita udah saling kenal itu tadi. Lalu saya juga mengutip dari kata Kak Nabila tadi, harus membuat nyaman. Iya, benar sekali. Karena saat dalam suatu organisasi mereka sudah menganggap bahwa ini itu rumah, maka mereka akan menceritakan semuanya, mereka akan mengkomunikasikan semuanya, antara hal senang maupun sedih itu pasti akan diceritakan ke kita gitu. Jadi bagaimana cara membuat organisasi ini benar-benar seperti rumah yang menampung mereka gitu. Di sela-sela mungkin kesibukan mereka udah mulai capek dengan kuliah dan organisasi udah mulai bingung, ya ini tempat pulang kayak gitu. Jadi selain kita juga berbicara terkait program kerja, kegiatan, ini loh keluarga kalian mau cerita apa aja terserah gitu. Kalian habis menang undian atau apa, atau kalian tadi habis jatuh dari sepeda, kita ini siap dengerin kok buat cerita. Karena emang di organisasi ini nggak cuma tentang pengorganisasian aja, tetapi kita juga keluarga di sini gitu. Apa saja nanti yang bisa kita bantu, kita seneng bareng, susah bareng, itu bakalan kita laksanain secara bersama-sama gitu. Jadi untuk membangun komunikasi yang baik, yaitu yang pertama harus kenal antara satu sama lain. Karena saat kita udah kenal nantinya berkomunikasi itu bakal lebih mudah karena kita menyesuaikan dengan siapa kita nanti berbicara. Lalu kita juga kan udah mulai terbiasa nih menjalankan segala sesuatunya lewat Zoom. Jadi bakalan lebih mudah lagi saat kita udah membiasakan menggunakan media ini gitu. Sering-sering bertemu lewat Zoom meskipun nggak bahas terkait program kerja, setidaknya say hi lah, saling menyapa gimana keadaannya, ada kesibukan apa, ada kendala nggak, kayak gitu. Itu kan hal-hal kecil yang bisa menarik hati mereka bahwa oh di sini aku dapat tempat gitu, aku diperhatikan, mereka care ke kita gitu. Jadi saat mereka udah nyaman, mereka akhirnya juga berkomunikasi dengan kita itu juga bakalan lebih baik. Gitu sih Kak Atala kalau menurut saya. Waduh, complicated banget ya jawaban dari Kak Nabila dan Kak Fitrah ini saling melengkapi, mulai dari pengenalan karakter dari setiap anggota, mulai dari bagaimana nih caranya kita membuat organisasi ini menjadi seperti keluarga, sehingga apapun yang dibicarakan itu bisa saling membantu, saling menolong, dan saling mendengarkan satu sama lain. Saya juga tadi mengutip nih dari Kak Fitrah ya, kalau misalnya organisasi Kak Fitra dari BEM nih, Kak Fitra dari BEM dan membangun jiwa kekeluargaan di dalam organisasi ini dengan ini ya Kak ya, Zoom-Zooman ini melalui media ya Kak ya, tidak hanya monoton membahas rapat-rapat ya Kak ya, seperti itu. Waduh, ini bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman Yuskon di rumah, barangkali ada yang sedang memimpin organisasi atau teman-teman Yuskon nih ada yang bergabung di organisasi. Mungkin nih kalau misalnya rapat-rapat bisa disambi-sambi ya Kak, sambil bercanda atau mungkin sambil-sambil cerita kehidupan masing-masing yang sekiranya layak deh untuk dipublish seperti itu. Menarik juga ya Kak ya, jadi kira-kira organisasi itu tidak membosankan kan ya Kak, tidak hanya sekedar rapat-rapat yang monoton seperti itu, karena kan kalau manusia ini ya Kak terlalu monoton seperti itu akan cepat bosan ya Kak ya. Aduh luar biasa ini dari DPM dan BEM. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, bicara tentang DPM dan BEM di kampus Perbanas nih. Nah, rata-rata itu kan kampus-kampus di Indonesia itu terlebih yang universitasnya negeri gitu Kak. Nih, rata-rata mereka itu kan DPM dan BEM-nya atau mungkin BEM-nya sih lebih sering di organisasi itu mereka memiliki nama-nama kabinet seperti itu Kak. Nah, ala-ala pemerintahan gitu Kak. Nah, boleh diceritain Kak, kalau misalnya di Perbanas ini sendiri sistem dari DPM dan BEM-nya itu seperti apa Kak ya? Soalnya kan tadi saya dengar nih jabatannya presiden komisaris, satu presiden direktur. Sepertinya agak berbeda nih Kak dari mahasiswa-mahasiswa lainnya yang mungkin BEM-nya itu ketuanya presiden mahasiswa gitu. Mungkin bisa diceritakan Kak? Boleh sih dari Kak Nabila dulu deh. Oke, memang di UHI Urbanisasi Surabaya ini emang sistem untuk organisasinya memang berbeda, nggak seperti kebanyakan di luar sana yang susunannya itu kayak pemerintah gitu ya ibaratnya. Iya. Nah, sedangkan di kita itu memang berbeda karena memang dari awal adanya organisasi-organisasi kita itu basicnya itu bukan ke arah sana, tapi seperti ke perusahaan, jadi corporate kayak gitu. Jadi makanya kenapa ada presiden komisaris, presiden direktur, dan juga manajer-manajer di Ormawa seperti itu. Makanya itu juga
berbeda, itu mungkin jadi ciri khasnya kita juga ya di Iya. UHW Perbana Surabaya, kayak gitu sih. Iya. Waduh, berarti ini suatu ciri khas ya Kak ya dari sistem organisasinya di Perbanas. Mungkin ini kurang lebih sama ya Kak ya sama jawaban Mas Fitra nantinya terkait sistem. Gimana nih Mas Fitra? Iya, sama seperti yang Ah, sudah dijelaskan dengan Kak Nabila, sudah sangat jelas mm, itu sepertinya. Karena memang di sini kita concernnya organisasi seperti di sistem perusahaan. mm, Jadi untuk pemilihannya pun untuk dari presiden direktur, kalau mungkin di BEM lain, universitas lain itu yang memilih kan mahasiswa. Tetapi di Universitas Hayamuruk Perbana Surabaya ini presiden direkturnya itu yang memilih dari presiden komisaris. Gitu. Seperti halnya sistem perusahaan. Nah iya, untuk iya. jabatan-jabatannya sama seperti yang disampaikan Kak Nabila. Jadi kita juga menyesuaikan dengan jabatan-jabatan yang ada di perusahaan. Seperti Mm-mm. direktur, departemen, lalu manajer-manajer, seperti itu Kak Atala. Waduh, berarti ini sistemnya seperti corporate perusahaan gitu ya Kak ya. Ada komisarisnya, ada direktur, ada juga manajer-manajer dari setiap ormawanya. Waduh, unik juga ya Kak ya, berbeda dari yang lain. Mungkin ada sih beberapa kampus di Indonesia yang mungkin sama sistemnya seperti kita. Ngomong-ngomong nih Kak, dari segi sistemnya yang berbeda nih, lebih cenderung berbeda daripada kampus-kampus umum pada lainnya nih. Kita pakai yang namanya sistem perusahaan, komisaris, direktur, manajer. Nah, kira-kira menurut Kak Nabila dan Kak Fitra nih, ada nggak sih prokernya gitu, prokernya DPM atau BEM yang mungkin berbeda nih dari kampus-kampus lainnya? Mungkin bisa disebutkan Kak atau dijelaskan secara singkat. Boleh dari Kak Fitra dulu deh. Saya tadi selalu kepada Kak Nabila, sekarang kita bergantian ya Kak ya. Oke, silakan Kak Fitra. Oke, baik, oke. Mungkin yang membedakan dari DPM dan BEM di universitas kita dengan di univ lain itu seperti halnya program kerja audit. Ini saya juga kurang mengerti di kampus lain apakah ada yang ada atau ada yang tidak gitu ya. Iya, Cuma saya juga pernah bertanya ke rekan saya, ternyata mereka nggak ada program seperti ini karena kan kembali lagi untuk sistem yang kita anut adalah sistem perusahaan. Jadi ada yang namanya audit ini yang tujuannya nanti untuk mengontrol tiap-tiap ormawa itu bagaimana sih kinerja mereka selama satu periode itu. Nah nanti kita mendapatkan hasil dari mereka, mendapatkan laporan dari mereka. Nah untuk itu kita berikan penilaian seperti halnya di perusahaan untuk melakukan audit seperti itu Kak Atala. Mungkin Jadi, untuk yang lain, ya. Iya Kak, silakan dilanjut dulu Kak. Ya mungkin untuk proker-proker lain sebenarnya sama, kita juga ada seminar, lalu kita juga ada rapat-rapat seperti itu. Tetapi untuk yang mungkin membedakan, kita di sini ada audit sih Kak Atala. Jadi kita menilai juga kinerja dari organisasi mahasiswa itu seperti apa di satu periode berjalan ini. Aduh, ada proker yang namanya audit nih ya Kak, seperti ala-ala perusahaan gitu ya Kak ya, yang ada auditor gitu. Aduh, keren Iya, benar banget. juga ya Kak. Waduh, nah kan ini audit untuk apa nih? Untuk mengontrol ya Kak ya kinerja dari setiap ormawa maupun BEM sendiri mungkin gitu Kak. Kalau dari Kak Nabila nih dari DPM, kira-kira sama Kak atau mungkin ada proker khusus nih Kak yang seperti itu, yang unik-unik gitu. Silakan Kak Nabila. Oke, kalau mungkin dari BEM tadi ada proker audit ya. Kalau misalnya dari kami, Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang nantinya juga harus mempertanggungjawabkan kerjanya. Kalau misalnya BEM kan mempertanggungjawabannya ke Dewan Perwakilan Mahasiswa nih. Iya, nah, kalau Dewan Perwakilan Mahasiswanya sendiri nanti akan mempertanggungjawabkan program kerjanya, kinerjanya selama satu periode langsung ke lembaga. Nah, itu juga jadi ciri khasnya dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sesuai juga sama sistem perusahaan. Kan kalau dari BEM laporannya ke kita nih, DPM. Nah, kalau kita mau kemana nih? Nah, pastinya langsung ke Bapak Ibu dari lembaga UHW Perbana Surabaya. Jadi itu juga, jadi kita nggak cuma, DPM itu yang organisasi yang paling atas, nggak kayak gitu. Jadi di atasnya kita juga masih ada Bapak Ibu lembaga yang perlu untuk tahu kinerjanya DPM sendiri tuh ngapain aja. Nah, itu juga jadi program kerja kita di rapat pertanggungjawaban dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kayak gitu sih, Kak. Waduh, menarik ya Kak. Kalau dari BEM ini ada audit, kalau dari DPM sendiri ada rapat pertanggungjawaban kepada
lembaga gitu Kak. Jadi bisa diartikan ya Kak, kalau organisasi-organisasi di Perbanas ini sepertinya sangat tertata ya Kak ya, sangat jelas gitu, apapun yang dikerjakan proker-prokernya itu wajib dipertanggungjawabkan dan juga wajib nih dikendalikan gimana kinerjanya agar tetap berjalan lebih baik. Waduh, semoga nih teman-teman Yuskon di rumah Kak, barangkali di kampusnya mungkin belum menerapkan proker-proker yang fungsinya sama seperti tadi, mungkin bisa nih dijadikan motivasi dan inspirasi ya Kak ya, dari Kak Nabila dan Kak Fitrah ini sebagai DPM dan juga BEM di Perbanas. Waduh, sangat luar biasa ini. Oke Kak, kira-kira nih, jadi kita udah bahas banyak ya Kak tentang DPM dan juga BEM, apalagi nih keperiodean Kak Nabilah dan juga Kak Fitrah nanti ke depannya. Kira-kira gimana nih harapan dari kakak-kakak ini untuk satu periode ke depannya dalam menjalankan tugas-tugas, dan juga seperti yang kita tahu ya, kalau BEM ini dia kan menaungi banyak ormawa ya Kak ya di kampus, dan juga untuk DPM ini menaungi banyak mahasiswa pastinya di kampus. Kira-kira gimana nih harapan kakak ke depannya untuk satu periode ke depan menjabat sebagai Presiden Komisaris DPM dan Presiden Direktur BEM, seperti itu. Kira-kira gimana Kak? Kak Nabila dulu deh. Oke, kalau dari aku harapannya pastinya Dewan Perwakilan Mahasiswa ini kan cuma bersebelas nih, dan menaungi semua mahasiswa yang ada di UHW Perbanas Surabaya. Pastinya kita juga perlu untuk dukungan dari mahasiswa-mahasiswa untuk semuanya, program kerja atau apapun itu, pasti kita juga butuh dukungan dari teman-teman, baik itu dari manajer-manajer, dari BEM juga, dari mahasiswa juga. Jadi pastinya saya berharap untuk kita semua satu periode ke depan nantinya lebih solid lagi, lebih bekerja keras lagi untuk namanya UHW Perbanas Surabaya juga, kayak gitu sih Kak. Jadi pasti harus meningkatkan kinerja kita dan juga solidaritas kita dan kerjasama kita, kayak gitu sih Kak. Aduh, oke, meningkatkan solidaritas, kerjasama, dan saling membantu ya Kak ya. Kalau dari Kak Fitra sendiri bagaimana Kak? Oke, kalau dari saya sendiri harapan untuk satu periode ke depan. Untuk satu periode ke depan ini kan kita masih belum tahu apakah akan tetap secara online seperti ini ataukah nantinya akan offline. Kita masih belum tahu. Cuman harapannya apapun yang terjadi nanti, bagaimana cara kita melaksanakan yang terbaik hari ini, begitu Kak. Jadi saya juga berharap untuk rekan-rekan Ormawa, karena di sini BEM kan menaungi Ormawa. Saya juga berharap bahwa Ormawa-Ormawa itu nantinya bisa bekerja sama dengan baik dengan kita, sehingga nantinya dalam satu periode ke depan itu semua Ormawa termasuk BEM dan DPM itu bakalan tetap menjadi satu gitu Kak. Dari awal masuk 23, nanti keluar juga tetap 23. Terlepas nanti apakah bagaimana periode ini berjalan seperti apa, apakah itu tetap online atau offline, itu nanti kita sesuaikanlah seiring berjalannya waktu. Yang penting bagaimana cara kita untuk melakukan yang terbaik hari ini, seperti itu Kak Atala. Waduh, berarti ini kesimpulannya dari Kak Nabila dan Kak Fitrah ini, harapannya untuk satu periode ke depan itu gimana nih, minta solidaritas dari kita semua ini ya Kak ya, untuk mencapai tujuan yang sama, terlebih lagi dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Saifullah Perbanas Surabaya, dan juga mungkin dari ormawa-ormawa juga ya Kak, supaya kita ke depannya satu periode ini bisa menjalankan kinerja lebih baik meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Waduh, banyak nih Sobat Yuskon yang kita dapat dari cerita-cerita Kak Nabila ini dan juga Kak Fitrah pada hari ini ya Kak ya. Nah, nggak terasa nih Kak, kita udah di akhir sesi saja. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Kak Nabila dan juga Kak Fitrah selaku Presiden Komisaris DPM, dan Kak Fitrah itu sebagai Presiden Direkturnya BEM di Universitas Saifullah Perbanas Surabaya. Itu banyak ya Kak kisah-kisah yang akan nanti diperjuangkan satu periode ke depan, dan juga banyak nih hal-hal manfaat yang mungkin bisa dijadikan motivasi dan inspirasi dari sobat-sobat Yuskon nanti di rumah. Waduh, terima kasih banyak ya Kak untuk obrolan kita pada hari ini. Nggak terasa sudah berlangsung menemani rekan-rekan sobat Yuskon di rumah.
Oke, baik, bagus sekali dari Kak Nabila dan Kak Fitrah untuk kisah-kisah dan penjelasannya hari ini. Semoga memotivasi kita semua, memberikan manfaat untuk kita dan inspirasi untuk kita semua, terlebih bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabat Yuskon yang masih ragu-ragu dengan join organisasi. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nabila dan Kak Fitrah, dan saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Setia Yuskon. Dan saya ucapkan selamat jumpa di episode Yuskon berikutnya. See you!